Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang ini yang buat kamu lebih bersinar dari yang lain. Jadi aura yang terpancar yang membuat orang lain lebih tertarik sama diri kamu, atau kalau orang-orang lihat tuh kamu beda dari yang lain. Nah, kita bakalan lihat nanti seperti apa. Aku bakalan cek energi kamu dan hal-hal yang gak kamu lihat di dalam diri kamu sendiri. So, ini adalah timeless reading. Mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu menonton. Kalau misalnya aku nanti ngomongin soal zodiak, cek Sun Rising, Venus, and Vedic Rising, oke? Lalu, aku minta kebijakan kamu dalam menelaah informasi yang aku berikan. Jadi, disesuaikan sama realita gitu. So, kalau kamu baru di channel aku, hai, gimana caranya fokus sama energi kamu sendiri, fokus sama diri kamu sendiri? Sebutkan pertanyaan dalam hati. Jadi kalau kamu butuh waktu untuk bisa fokus, kamu bisa pause videonya lalu mulai. Dan aku menyisipkan energi healing untuk kalian mau claiming energi healing, energi penyembuh dan membooster energi positif. Tonton dari awal sampai akhir, oke? So, kita bakalan lihat ya langsung tentang ini yang buat kamu lebih bersinar daripada yang lain. Ini yang buat kamu lebih bersinar dari orang lain. Auramu yang terpancar lebih bersinar dari yang lain. Oke, ada blame, surface failure. Oke, kamu dilihat sebagai sosok orang yang mampu belajar dari kelas kesalahan. Jadi, bisa dibilang terlihat seperti orang yang pintar karena kamu tidak melakukan kesalahan yang sama diulang-ulang lagi. Karena di sini ada failure. Aku bakalan bacain dulu pesannya dari sini. I understand that a mistake is only opportunity to learn. Jadi, kamu orang yang mampu untuk belajar dari kesalahan diri kamu. Dan kamu pun orang yang mampu belajar dari kesalahan yang pernah kamu lihat. Di orang lain, di keluarga, atau karma-karma yang orang lain lihat. Nah, dari situ, kamu mengambil sebuah kebijakan, kamu mengambil sebuah wisdom, atau mengambil sebuah arti, makna dari apa yang terjadi. Jadi yang tadi aku bilang, orang-orang melihat kamu sebagai sosok orang yang mampu belajar dari kesalahan yang kemarin. Blame, I accept responsibility for my well-being. Nah, kamu dilihat sebagai sosok orang yang bertanggung jawab. Dari apa yang kamu lakukan, mau baik dan buruk, kamu mampu bertanggung jawab. Kelebihan kamu dari yang lain adalah walaupun tanggung jawabnya besar atau bebannya besar, kamu memikul itu dengan semangat. Nah, di sini kamu menerima tanggung jawab yang cukup besar, dan tanggung jawab yang kamu pikul pun atau yang kamu ambil pun itu bukan semata-mata karena kamu mengambil itu karena tidak sengaja atau asal-asalan. Kamu juga mikirin ke depannya seperti apa. Dan tanggung jawab kamu yang kamu pikul sekarang itu seperti kamu pikul dengan bahagia. Jadi kan ada orang tuh yang punya masalah karena tanggung jawab dan mengeluh karena aduh beban aku berat banget nih gitu. Tapi kalau kamu enggak, kamu malah justru enjoying itu. Nah, itu yang membuat kamu berbeda daripada yang lain. Nah, di sini ada service. I feel good when I can help others. Nah, di sini ada jiwa-jiwa yang dermawan. Dimana kalau dari service sendiri yang aku lihat kamu punya empati yang luar biasa untuk bisa menempatkan diri di posisi orang lain. Makanya kalau aku lihat di sini aura kamu akan lebih terpancar, akan lebih bersinar saat kamu mampu untuk giving. Giving itu bukan hanya konsep memberikan sedekah, bukan hanya memberikan uang kita atau materi kita ke orang lain. Ada beberapa yang seperti itu, tapi juga tenaga, emotion, curahan cinta, waktu itu juga bagian dari cara kita memberikan gitu. Dan di sini saran dari aku, jangan hanya fokus memberikan ke orang luar di sana yang membutuhkan, tapi dari ruang kecil kita dulu gitu. Ruang-ruang lingkup yang dimana orang-orang sekitaran kita yang memang kita lahir sama mereka tuh coba kita perhatikan dulu. Nah, ini dari energi surface. Kalau aku lihat balik lagi, semakin kamu banyak memberikan, si sinar kamu semakin cerah gitu, semakin terpancar. Ini ada perseverance.
I know that I can do whatever I set my mind to. Jadi kamu dilihat sebagai sosok orang yang mampu untuk memanifestasi dengan mudah. Jadi kamu punya ambisi, yes, tapi kamu tipe orang yang punya ambisi dan bertanggung jawab dan tidak dikejar sama ego, tidak termakan sama ego. Dan di sini kalau yang aku lihat, orang-orang melihat itu, melihat nilai plus di situ. Dan kamu mampu untuk bisa nentuin kamu butuhnya apa, maunya apa, dan kamu fokus dan disiplin. Jadi ini yang ngebuat diri kamu tuh lebih bersinar daripada orang lain. Nah, sisi baik seperti ini sangat bagus dilihat dalam arti dinilai pertama dari orang-orang sekitar. Nah, mungkin memang kamu gak banyak yang ngelihat dalam diri sendiri, karena balik lagi saat kita berkaca kan biasanya penuh dengan ada yang rasa takut, ada rasa insecurity, atau bahkan ada rasa confident yang overconfident akhirnya terkabut gitu sama illusion. Nah, ini yang dilihat sama orang lain, bukan karena orang lain nilai itu cuma gara-gara kenal kamu sesaat terus menilai seperti itu, tapi karena memang mereka udah kenal lama gitu. Nah, ini juga core-nya kamu seperti apa, ini dasarnya kamu seperti ini gitu. Aku bakal lihat lagi, kita validasi dari kartu tarotnya. Kalau aku lihat di sini ada energi orang-orang yang empatinya gede, empatinya besar, tapi bukan berarti mudah untuk terpengaruh dan terhasut. Jadi dulu pernah seperti itu, masa-masa SMP, SMA, atau bahkan masa-masa waktu masih beranjak lah gitu, beranjak usia. Tapi saat sudah dewasa, kamu sudah mulai bisa menempatkan diri untuk tidak terlalu termakan sama si emotion kamu sendiri. Kadang-kadang kan kita bergerak karena hati ya, kita bergerak karena memang panggilan jiwa, panggilan hati gitu. Kamu sudah bisa menentukan mana yang itu emotion sesaat atau emosi sesaat aja karena ada hasutan, atau mana yang memang datangnya benar-benar dari hati. Nah, di situ kayak heart chakranya tuh terpancar gitu. Jadi kalau heart chakranya terpancar itu bakalan kelihatan glowing lah, kelihatan benar-benar bersinar, dan bersinarnya di hati. Orang-orang yang hadir ke dalam kehidupan kamu atau yang kamu tarik kehidupan kamu juga bukan karena anything superficial, bukan karena materi, bukan karena fisik, karena memang karena kenyamanan di hati itu gitu. Di sini ada kepintaran, knowledge. Jadi ini bisa datangnya dari akademik, bisa datangnya dari memang kamu suka baca, orangnya pintar gitu. Cuman kalau yang aku lihat dari energi King of Swords sendiri, ini cara kamu memakai otak, memakai pikiran itu sangat disukain sama orang-orang. Jadi ide-idenya juga bagus. Istilahnya banyak dari kalian yang punya kesempatan untuk melakukan kerja tuh dengan cara yang pintar, bukan kerja keras aja gitu. Di sini ada the Four of Wands. Walaupun yang aku lihat di sini banyak perbedaan di sekeliling kamu gitu, mungkin perbedaan suku, budaya, tapi kamu fine-fine aja sama hal itu. Kamu tetap bahagia sama perbedaan tersebut, kamu gak milih-milih teman. Nah, ini yang ngebuat kamu lebih bersinar daripada yang lain. Selain itu, kamu jadi sosok orang yang mampu untuk memberikan saran, memberikan sebuah wejangan sama orang-orang sekitar, tapi bukan karena balik lagi opini sendiri gitu, karena kamu mampu di posisi tengah seperti apa. Nah, di sini yang ngebuat kamu spesial di mata orang-orang, cara kamu menyampaikan pesan, cara kamu menyampaikan informasi, dan itu sangat bisa relate gitu sama orang-orang. Walaupun tadi teman-teman kamu atau orang-orang sekitar kamu punya perbedaan budaya, perbedaan bahasa, atau bahkan perbedaan cara bicara, kamu mampu untuk bisa punya skill komunikasi yang bagus. Jadi apapun informasi yang diberikan ke orang-orang tersebut, kamu bisa menyampaikan dengan mudah. Lalu yang ngebuat kamu bersinar juga balik lagi, ini soal pengetahuan akademik. Jadi kepintaran diri kamu. Di sini kalau aku lihat the Five of Wands, kamu orang yang kompetitif juga, orang yang nggak mau ngalah, bukan nggak mau ngalah ya, seperti kayak kamu pengen selalu menang gitu. Nah, di sini dari energi the Five of Wands sendiri, yang ngebuat kamu spesial dari orang lain adalah walaupun kamu mengalami sebuah fase setback, kemunduran atau kekalahan, kamu nggak pantang menyerah gitu. Itu bukan jadi alasan untuk mundur, itu bukan jadi alasan untuk bisa down. Kamu tetap punya semangat. There's a fire in you. Dari energi this, what is this? 1, 2,
Six of Swords itu nunjukin kalau kamu orang yang gampang untuk moving on dari hal-hal drama gitu. Nah, ini yang ngebuat kamu spesial adalah ketenangan diri kamu. Jadi kayak calm waktu ngelihat ada masalah atau berhadapan sama sebuah masalah, kamu tidak langsung um, depresi, kamu gak langsung berkecil hati, kamu mampu untuk tenang dan moving on gitu. Jadi kalau yang aku lihat di sini yang ngebuat kamu lebih bersinar, kamu mampu untuk keluar atau menyelamatkan diri kamu keluar dari energi toxic. Jadi kayak kamu udah tahu nih, oke, ini kalau aku berlama-lama di sini energinya bakalan buruk juga untuk diriku. Nah, ini kamu mampu untuk memahami itu. Entah di sini ada energi the Three of Pentacle. Three of Pentacle itu menunjukkan orang yang mampu untuk kerja sama orang lain. Walaupun kamu punya kelebihan, tapi kamu juga memahami orang lain juga punya kelebihan. Bukan berarti kamu punya egois yang besar atau punya ego yang besar, hanya mementingkan diri sendiri. Makanya kenapa empatinya besar dibarengin sama logika, kamu tahu nih cara untuk bisa mengasah kemampuan pribadi, dan kamu juga tahu caranya untuk bisa memunculkan kemampuan orang-orang sekitar kamu. Jadi kayak kamu udah bisa ngeliat bakat orang-orang sekitar. Nah, di sini yang ngebuat kamu spesial dari orang-orang lain adalah kemampuan juga untuk memimpin atau kemampuan untuk bikin planning yang bagus. Di sini dari The Three of Pentacles, kan biasanya kalau kita mau ngebangun sesuatu nih, kita butuh kalkulasi, kita butuh perhitungan yang matang. Nah, kamu pintar untuk melakukan itu. Jadi banyak banget dari kalian yang pintar banget untuk kerja tim, kerja dalam satu tim. Di sini kalau aku ngomongin soal zodiak banyak ya, semua zodiak kebuka di sini. Jadi aku tidak akan mematok sama zodiak. The Ace of Cups, balik lagi nih soal empati. You have a lot of love to give. Kamu punya banyak banget cinta. Ini cintanya gak habis-habis. Ibaratkan seluruh dunia aus, kamu punya banyak air untuk dibagi gitu. Jadi kalau apa yang ngebuat diri kamu bersinar dan lebih spesial daripada orang lain adalah cara kamu mencintai, cara kamu untuk menempatkan diri di posisi orang lain, cara kamu bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Dan itu jarang banget orang lain bisa seperti itu. Kadang-kadang bisa, tapi juga akan terpengaruh sama ego. Cuman kalau kamu, judgementnya kamu atau cara kamu nilai situasi itu sangat clear, bukan karena ada persoalan pribadi gitu. Ini kalau misalnya teman kamu curhat contohnya, ya kamu jadi sosok orang yang di tengah gitu, bukan karena ada sebuah koneksi nih sama temen, jadi ada sebuah isu-isu pribadi gitu, entah kamu care banget sama teman kamu atau apapun itu, makanya kamu berpihak sama mereka. Walaupun kamu ngelihat ada sisi buruk, kamu tetap akan nunjukin itu gitu. Jadi tetap clear, walaupun kamu bisa memberikan atau menyampaikan pesannya dengan cinta gitu. Jadi kadang-kadang kan ada orang yang gini, misalnya kamu atau si A lah melihat temennya si B pakai baju nggak bagus gitu. Kalau orang yang tidak berempati biasanya itu baju jelek gitu, langsung seperti itu. Kadang-kadang kan nggak tahu perasaan orang lain, kadang-kadang bisa lebih apa ya, yang menyakitkan itu kadang-kadang bukan hanya tindakan, tapi kata-kata kan menyakitkan. Nah, kalau punya empati yang besar seperti kamu bisa menyampaikan dengan tidak menyakiti gitu. Contohnya dengan cara gini, teman kamu nanya nih, contohnya bajunya bagus apa enggak, walaupun secara opini itu enggak bagus bagi diri kamu menyampaikan dengan cara kayaknya lebih bagus yang warna itu deh gitu, atau kayaknya lebih bagus yang itu. Jadi tidak semata-mata kayak kalau kamu memberikan informasi dengan clear dan dengan jujur, tidak semata-mata untuk menyakiti gitu, dengan atau kata-kata yang nggak difilter dulu gitu istilahnya. Jadi ini adalah sesuatu hal yang ngebuat kamu spesial dari yang lain. So aku bakalan lihat dari oracle cardnya lagi, hal-hal lain yang ngebuat kamu lebih spesial dan bersinar dari yang lain. Balik lagi, empatinya besar banget, dan di sini ada miracles. Kamu orang yang percaya akan keajaiban. Jadi jarang banget zaman sekarang orang-orang yang percaya sama keajaiban atau hal-hal yang tidak bisa dinalarkan, tidak bisa dilogikakan. Jadi
di sini saat kamu percaya, istilahnya sama semesta memberikan kamu keajaiban, di situ banyak abundance, banyak anugerah gitu. Yang ngebuat kamu lebih beda dan lebih bersinar daripada yang lain adalah kepercayaan kamu kalau kamu gak akan kurang, karena semesta selalu ngasih banyak gitu. Dan di sini kamu orang yang fokus, lalu kamu orang yang juga terbuka dengan segala macam rezeki yang datang, segala macam jalan hidup yang datang ke kamu. Jadi cukup positif dengan segala macam dinamika kehidupan yang bakalan kamu hadapin atau yang pernah kamu hadapin. Nah, di sini yang orang-orang sekitar lihat adalah kamu sosok orang yang mampu untuk jadi orang yang mampu menghadapi itu gitu. Walaupun bagi orang-orang, oke, ini kok keadaannya seperti ini ya, keadaan yang tidak tentu nih contohnya, atau ini nggak bisa masuk logika nih keadaannya. Tapi saat kamu menghadapi itu, kamu menghadapi dengan sangat mudah gitu, dan itu yang ngebuat orang-orang lain amazed. So di sini ada miracle, dan kamu pun banyak banget yang ngasih keajaiban ke hidup orang-orang, maupun disadarin dengan niat ataupun tidak disadari. Kalau tidak disadari, contohnya gini, ada orang nih suntuk banget nih, tiba-tiba kamu senyumin gitu, nah itu memberikan secercah semangat lah gitu. Atau kamu kasih komplimen ke seseorang, membuat hari-hari orang itu jadi lebih bahagia. Jadi everything ya, macam-macam gitu. Tapi itu datangnya bukan karena sengaja, karena memang ya udah alurnya seperti itu gitu. Lalu energi fokus itu nunjukin orang yang sangat mampu untuk achieving goal, meraih apapun yang kamu mau, meraih sebuah goal hidup karena kamu fokus orangnya, dan itu yang ngebuat kamu tidak mudah untuk terpengaruhi. Lalu energi openness di sini juga kamu terbuka dengan segala macam perbedaan, dari perbedaan pertemanan, etnis, suku, dan segala macam. Kamu pun terbuka dengan segala macam mindset. Mau itu orang sangat spiritual, mau itu orang sangat logika, mau itu orang juga punya keyakinan ini itu, kamu pun terbuka gitu. Bukan tipe orang yang tertutup. Maka dari itu aura kamu juga terpancar, karena kamu mau belajar dari orang-orang yang punya berbagai macam experience, pengalaman, dan keyakinan itu. Lalu aku bakalan lihat lagi dari spirit guide pesannya seperti apa. And the Lady Portia, Divine Order, do what you feel is right, an important lesson is unfolding. Jadi lakukan segala sesuatu yang bagi kamu benar. Setiap kita ngelakuin sesuatu hal nih, karena memang dari panggilan hati, kamu bakalan banyak membuka pintu-pintu peluang di kehidupan, dan kamu pun bakal lebih mudah untuk belajar gitu. And then di sini ada Horus, Cosmic Getaway. Your thoughts are magnetic and powerful. Miracles chains are occurring. Every time you do manifestation, setiap kamu ngelakuin manifestasi, hidup kamu bisa berubah gitu. Jadi banyak banget perubahan di kehidupan. Ini lebih seperti kayak apa yang kamu pikirkan, kamu akan dapetin itu di realita. Just be careful aja. Sometimes orang-orang kan nggak sadar untuk memikirkan skenario-skenario yang tidak positif ya gitu. Saat itu terjadi, hempaskan dulu gitu, dibersihkan dulu agar kamu berpikir secara positif atau membuat skenario di kepala kamu sesuatu yang positif. And then di sini Mahavatar Babaji, soul expansion, your consciousness is expanding, you understand the connection between all things. Kamu orang yang mudah untuk menarik kesimpulan dari segala macam dinamika yang kamu hadapin atau yang kamu lihat di orang lain. Contoh, teman kamu curhat nih, gini, bagi dia tuh ribet banget, tapi bagi kamu enggak, ini mudah, solusinya ini loh gitu. Kamu orang yang pintar seperti itu. Just trust sama diri sendiri. Percaya sama diri sendiri. Percaya sama apa yang ada di kepala kamu. Mother Mary, love and peace. Let go of the need to be right. Choose peace. Mother healing is possible at this time. Jadi kamu juga punya sisi motherly figure, di mana motherly figure itu kita punya insting seperti keibuan gitu, yang dimana penuh dengan kasih sayang, mengayomi, merawat. Dan di sini kamu punya energi yang sangat besar di situ. Ini waktunya kamu untuk mencurahkan energi tersebut, merawat orang-orang sekitar, memberikan perhatian ke orang-orang sekitar, dan let go of the need to be right. Kita nggak perlu jadi orang yang paling benar
untuk jadi orang yang baik gitu. Orang baik ya orang baik gitu. Kita jauh-jauh dari segala drama yang sumbernya itu ketidaksamaan atau perbedaan atau kesalahpahaman. Jadi pilihlah jalan tengah, jalan penuh dengan kedamaian. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book reading. Linknya ada di bawah. Nomornya di bawah. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye.